Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ikhwani fillah, akhwati fiddin, a'azakumullah. Di pagi hari ini, Ahad yang pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari keempat di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Misbah ya, untuk melanjutkan membaca kitab Fawaidul Fawaid ya. Nah, dan pagi hari ini masih kita melanjutkan membaca pasal yang ke-13 yang mana pasal ke-13 ini masih membahas tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas per pasal. Adapun pasal ke-13 dijelaskan padanya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadha'uk. Ya Allah, ketetapanmu pasti terjadi dan takdirmu pasti adil. Ketetapanmu pasti terjadi, takdirmu pastilah adil. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca awal-awal dari bab ini atau pasal ini ya, tentang makna dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adlun fiyya qadha'uk, dan sebelumnya apa itu hukum takdir dan apa itu hukum syariat, apa itu hukum takdir dan juga apa yang dimaksud dengan hukum syariat. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, masih di pasal wahai ahlus sunnah ya, takdir ketetapan Allah
itu diantaranya adalah kemaksiatan yang terjadi. Seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat maksiat, itu juga atas kehendak Allah. Itulah keyakinan kalian, wahai ahlus sunnah. Sekarang pertanyaannya, fama wajhul adli fi qada'iha? Mana, apa sisi adilnya? Kok dikatakan Allah itu adil dalam ketetapan dan takdirnya? Mana sisi adilnya? Jika memang kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, dosa yang dilakukan oleh hamba itu terjadi atas kehendak Allah, takdir Allah. Lalu di mana letak keadilan Allah? Fa innal adla fil uqubati 'alaiha ghairu dhahir. Karena Allah juga yang menetapkan, menakdirkan si A, si B berbuat maksiat, berbuat dosa. Kemudian Allah juga yang pada akhirnya menyiksa dan mengazab, ya, memberikan balasan berupa siksaan. Padahal Allah sendiri yang menakdirkan si A, si B dan seterusnya berbuat dosa. Setelah ditakdirkan berbuat dosa, lalu Allah menghukumnya, menyiksanya, mengazabnya. Mana letak keadilan Allah? Ada yang bertanya seperti itu. Ini penting ya. Perlunya kita membahas, mengkaji hal ini agar tidak salah jalan, memahami takdir. Karena rukun iman yang keenam ini, iman pada takdir ini sangat riskan, sangat rawan disalahpahami. Maka di dalam hadis Jibril, ya, dinamakan hadis Jibril karena malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, hadis kedua kalau dalam Arba'in Nawawiyah, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sampai beliau mengulang kata tu'mina, padahal ketika menyebutkan iman pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir, Nabi cukup menyebutkan huruf ataf, wawu, wa malaikati wa kutubi, cukup huruf wawu saja, wawu ataf. Tapi ketika menyebutkan rukun iman ke-6, Nabi SAW mengulang kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak cukup hanya menyebutkan huruf ataf, namun mengulang kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi mengulang kata wa tu'mina. Di antaranya karena masalah takdir ini banyak orang nggak paham. Banyak orang yang terjatuh pada kesalahan dalam memahami konsep keimanan pada takdir. Ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang yang salah dalam memahami konsep iman kepada takdir ini baina mustakfir, ya, baina mustakfir wa mustaqil. Ada yang salah pahamnya banyak, fatal. Ada yang ya karena sudah ngaji sunnah, ya masih ada beberapa detail-detail yang salah paham, cuman nggak banyak. Artinya ya qallaman yanju minha, sangat sedikit yang selamat dari kesalahpahaman dalam memahami konsep takdir. Seperti ini ya. Akhirnya kan muncul kelompok yang kemudian tidak mau meyakini bahwa seseorang terjatuh pada dosa dan maksiat itu atas kehendak Allah. Gak mungkin Allah yang menakdirkan. Kalau bukan Allah yang menakdirkan, berarti di alam semesta ini ada selain Allah yang menakdirkan sesuatu. Ini bahaya. Sama saja menganggap ada pencipta dan pengatur alam semesta selain Allah. Nah, cuman kalau ada pertanyaan seperti ini kita harus bisa jawab. Ya, bagaimana bisa dikatakan adil jika
ada sebuah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba, itu Allah yang menghendaki itu terjadi. Kemudian pada akhirnya Allah juga yang menyiksa. Allah juga yang mengadab orang tersebut dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan. Padahal itu terjadi atas kehendak Allah. Mana sisi keadilannya? Nah, kita lihat jawaban dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita lanjutkan membaca. Qila, dijawab. Hadza su'alun lahu sya'lun. Ini pertanyaan yang sangat penting. Lahu sya'nun maknanya dzu ahamiyah. Sangat penting. Kenapa? Wa min ajlihi za'amat ta'ifatun annal adlah wal maqdur. Karena pertanyaan ini muncul ya dari orang-orang yang masih error. Ya. Masih error dalam memahami konsep iman kepada takdir. Di antaranya ada sekelompok golongan manusia yang meyakini bahwa yang Allah takdirkan itu yang baik-baik saja. Nah, itu namanya adil. Wa dzulma mumtani'un lidzatih, sementara kezaliman, kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh hamba itu mustahil. Mumtani artinya sama dengan mustahil. Tidak mungkin Allah menakdirkannya. Tidak mungkin Allah menakdirkannya. Alasannya apa? Qalu, mereka mengatakan bahwa li'anna dzulma huwa tasarrufu fi mulkil ghair. Wallahu lahu kullu syai'. Karena yang namanya zalim, ya, yang namanya zalim itu adalah melakukan sesuatu pada apa yang bukan miliknya. Sementara alam semesta seluruhnya ini adalah milik Allah. Fala yakunu tasarrufuhu fi khalqihi illa adlan. Sehingga kesimpulannya yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki hanyalah yang baik saja. Itu baru adil. Artinya gak mungkin ya dosa dan kemaksiatan terjadi itu atas kehendak Allah. Itu gak mungkin. Mumtani' lidzatih. Abdul ma mumtani' lidzatih. Ini kelompok pertama. Siapa kelompok pertama ini? Dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah di catatan kaki. Ada ya? Terjemah ada. Siapa mereka? Jabriyah. Jabriyah. Kemudian kelompok kedua, kata penulis, kita lanjutkan membaca yang atas ya. Wa qalat ta'ifatun, ada kelompok kedua. Mereka berkata, mereka memiliki anggapan dan keyakinan bal al-adlu annahu la yu'aqibu ala ma qadahu wa qaddarah. Ya. Yang namanya adil itu adalah tidak mengadab, tidak menyiksa, tidak menghukum apa yang ditakdirkan sendiri. Apa yang ditakdirkan sendiri. Falamma hasuna minhul uquba 'ala dzam alima annahu laysa biqada'ihi wa qadarihi. Ketika dianggap baik sesuatu itu dihukum, seseorang itu disiksa, diadab, dihukum, berarti itu bukan takdir Allah. Karena nggak mungkin kalau dikatakan adil sementara ya Allah menyiksa sesuatu, Allah menyiksa seseorang dengan alasan perbuatan yang dilakukan orang itu, padahal Allah yang menakdirkannya. Fayakunul adlu huwa jaza'uhu 'ala dzam.
Kalau huwa kita anggap mubtada, maka jazauhu dibaca rofa di dhammah. Jazauhu sebagai khobar. Tapi kalau huwa dianggap dhamir sya'an, afan, huwa dianggap dhamir fasl. Dhamir fasl itu bentuknya dhamir, tapi dia bukan isim. Bentuknya aja mirip dhamir, tapi dia bukan isim. Dia dianggap huruf. Ya. Kalau dia dianggap huruf, berarti kita baca apa? Mana tadi? Fayakunul adlu huwa jazaahu, di fathah, di nasab, karena sebagai khobar yakun. Nah, boleh dibaca dua-duanya ya. Boleh dibaca fayakunul adlu huwa jazauhu, boleh dibaca fayakunul adlu huwa jazaahu. Fayakunul adlu huwa jazaahu ala dham bil uqubati wadzam imma fid dunya wa imma fil akhirah. Maka yang namanya adil itu adalah memberi balasan akan perbuatan dosa, ya, balasannya berupa siksaan dan celaan, entah itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Loh, berarti benar loh ini? Enggak. Maksud mereka siapa ini? Kelompok kedua siapa? Catatan kaki Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Orang yang menuhankan akal ya. Pokoknya semuanya harus logis. Kalau ketemu dalil ya, ayat Quran atau hadis sahih kok nggak logis, menurut mereka nggak masuk akal, udah mereka nggak mau menerima, nggak mau mengimani ya. Bahkan mereka terkadang lancang mendoifkan hadis dengan alasan nggak masuk akal. Oh, ini hadis nggak masuk akal, berarti doif. Berarti menilai sahih atau doif bukan dari ilmu hadis, bukan dari menelusuri riwayat hadis dan mengecek perawi-perawinya, bukan, tapi karena nggak masuk akal. Ini diantara ciri khas kelompok Mu'tazilah. Yang dimaksud oleh mereka kelompok kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyiksa, memberi balasan berupa siksaan, azab kepada pelaku dosa yang dilakukan oleh hamba tanpa campur tangan takdir. Itu maksudnya. Ya memang hamba itu yang melakukan dosa, tapi nggak ada campur tangan takdir Allah. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa perbuatan dosa itu dilakukan oleh hamba atas takdir Allah. Jangan. Murni hamba tadi melakukannya, terputus dari takdir Allah. Karena kalau kita katakan atas takdir Allah, berarti Allah nggak adil. Kata mereka begitu. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua ini sama-sama keliru. Sama-sama melenceng, sama-sama sesat. Kalau ditelusuri, itu sebenarnya apa benang merahnya? Benang merah itu sebab utama kenapa kok mereka punya pemikiran seperti itu. Dijelaskan di sini. Wa sauba ala haula al-jam'u bainal adli wa bainal qadari. Faza'amu anna man athbatal qadara lam yumkinhu ayyakula bil adli. Wa man qala bil adli lam yumkinhu ayyakuna bil qadari. Nah, ini sumber masalahnya di sini. Ya. Ibarat kata rumah itu jeglak-jeglek gitu kan. Ditelusuri mana ini yang konslet ini. Salurannya yang mana? Kabelnya yang mana ini yang konslet? Ketemu. Ini konsletnya di sini konsletnya. Apa itu? Mereka tidak bisa membedakan ya antara adil dan takdir. Mereka sauba ala haula, mereka kesulitan
Kesulitan di sini maksudnya mereka nggak mampu al-jama' untuk menggabungkan, mengkompromikan, menyandingkan konsep keadilan Allah dan takdir Allah. Seolah keadilan dan takdir itu sendiri-sendiri. Ya. Sehingga mereka mengira, mereka beranggapan, mereka berkeyakinan anna man athbatal qadara lam yumkinhu ayyakula bil adl. Orang yang mengatakan takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah itu dia nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu adil. Demikian pula man qala bil adli lam yumkin ayyakula bil adl bil qadar. Orang itu kalau mengatakan Allah itu adil, Allah itu adil, Allah maha adil, nggak mungkin dia mengatakan ini takdir Allah. Karena dua hal itu nggak bisa disandingkan menurut mereka. Kalau kamu mengatakan semua ini terjadi atas takdir Allah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya, yang dilakukan oleh seseorang itu terjadi atas takdir Allah, kalau begitu jangan sekali-kali kamu mengatakan Allah maha adil. Kata mereka. Sebaliknya, kalau kamu mengatakan Allah maha adil, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh hamba itu terjadi atas takdir Allah. Karena itu keduanya menurut mereka ya, menurut mereka orang-orang yang sesat ini, bahwa konsep iman pada takdir dan konsep Allah maha adil itu bagaikan minyak dan air, nggak bisa bersatu. Kalau kamu bicara tentang Allah maha adil ya jangan sebut-sebut masalah takdir, terutama takdir orang berbuat dosa. Dan kalau kamu bicara takdir jangan sebut-sebut Allah maha adil, terutama takdir seputar apa? Takdir tentang orang yang terjatuh pada dosa. Dan ini mirip, ada kemiripan dengan kasus lain. Bukan kasus masalah konsep iman pada takdir, tapi kasus tentang konsep keesaan Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kata beliau, kama sa'uba alaihim al-jam'u bainat tauhid wa itsbatis sifat. Faza'amu annahum la yumkinuhum itsbatut tauhid illa bi inkaris sifat. Fasara tauhiduhum ta'tilan wa adluhum takdziban bil qadar. Ini Mu'tazilah ini begitu ya. Dalam konsep apa tadi? Keimanan pada takdir mereka error, konslet mereka. Dalam masalah tauhid, konsep keesaan Allah, mereka juga konslet. Dan konsletnya mirip-mirip gitu loh. Errornya itu mirip-mirip. Kalau dalam masalah tauhid, kita tahu ya, kelompok Mu'tazilah itu kan menolak sifat-sifat Allah. Ya. Allah maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Allah maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Kan begitu kan orang Mu'tazilah. Menetapkan nama Allah tapi tidak menetapkan sifat. Orang Jahmiyah juga begitu, cuman lebih parah. Jahmiyah ini nama-nama Allah tidak diyakini. Nama Allah ya Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya itu bukan nama Allah. Karena kalau kita anggap itu juga nama Allah, nanti berarti menunjukkan Allah itu berbilang. Ada Allah yang bentuknya bentuk Ar-Rahman, ada Allah yang bentuknya Ar-Rahim, ada Allah, jadi banyak Allah gitu loh. Jadi jangan katakan Allah punya Asmaul Husna. Itu nanti membatalkan konsep tauhid, kata Jahmiyah. Nah. Ini juga sama, mirip kan ini. Jangan katakan bahwa kemaksiatan dan dosa yang dilakukan hamba itu karena takdir Allah, karena nanti akan membatalkan sifat maha adilnya Allah. Nah, mirip kan? Mirip.
Nah, akhirnya apa? Karena kesalahpahaman ini akhirnya apa? Akhirnya mereka jatuh pada kesimpulan-kesimpulan yang sesat. Apa itu? Bahwa yang namanya tauhid itu artinya menolak Asmaul Husna. Kalau Jahmiyah. Kalau orang Mu'tazilah, tauhid artinya menolak sifat. Orang menetapkan sifat Allah berarti tidak bertauhid. Sama juga dalam konsep iman pada takdir. Kata mereka apa? Hah? Mengimani Allah Maha Adil artinya jangan mengatakan perbuatan dosa dan maksiat yang terjadi atas kehendak Allah. Cuman akhirnya kan muncul pertanyaan, ya kalau bukan Allah yang menghendaki, siapa yang menghendaki terjadinya itu? Berarti selain Allah yang menghendaki. Kalau bukan Allah kan mesti selain Allah. Kalau selain Allah berarti sama saja menganggap di alam semesta ini ada yang menakdirkan sesuatu selain Allah. Sama saja menganggap ada yang mengatur, ya, mengsetting alam itu selain Allah. Bahaya ini. Ini sudah meremen ke apa? Cacat dalam tauhid rububiyah. Ada pengatur alam selain Allah, kan begitu. Cuman kayak seperti itu mereka nggak terpikirkan ya. Nah, sekarang yang benar gimana yang benar? Beliau akan menjelaskan akidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konsep keimanan kepada takdir beserta konsep keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah itu Maha Adil. Lihat penjelasannya. Wa amma Ahlus Sunnah fahum musbituna lil amrain. Adapun Ahlu Sunnah menetapkan dua-duanya. Dua-duanya apa tadi? Yang pertama apa? Allah Maha Adil. Yang kedua, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan hamba. Dua-duanya ditetapkan Ahlu Sunnah. Kalau kelompok Jabriyah, kelompok Mu'tazilah kan enggak. Mereka harus salah satu. Kalau ambil ini jangan ambil itu. Kalau ambil itu jangan ambil ini. Nggak bisa dua. Tapi kalau Ahlus Sunnah dua-duanya. Wadzulmu indahum huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kedzaliman versinya Ahlus Sunnah itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kita sering dengar ya. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dolim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gitu kan. Ada orang tua punya anak, ya, sing siji sih TK, ya, kakaknya yang TK ini sudah SMA kelas 3. Yang TK berangkat sekolah disangoni 1.000, ya. Sing SMA sangoni 5.000. Itu dolim namanya, tidak pada tempatnya. Sing SMA butuh bensin, butuh iki, butuh kae. SPP-ne ya dhuwur. Kok malah dicekeli 5.000 gitu. Sementara yang masih TK ya angkat sekolahnya jadi diterke kan itu kan. SPP-ne ya murah. Jajannya ya murah itu. Ya malah disangoni 1.000 kan. Itu kan ora pas itu. Tidak tepat itu. Nggak adil berarti ya. Dan adil itu nggak harus sama rata. Ya selain ngono anakku sing SMA sangguni 1.000, sing PAUD ya 1.000 ben podo. Itu juga nggak adil juga. Ya. Karena yang SMA ini 100.000 sudah tahu dia ini 100.000 dibelanjakan untuk apa saja. Cah PAUD ya ramudeng 1.000 apa. Kadang ya diapaki baku, kadang apa? Diapaki bakule ya. Jajan untuk 5.000 ngerti disusui 40 ya. Gak paham kadang sing mudengnya ini susui akeh kan. Padahal kan seharusnya kembali 95.000. Gak paham. Maka sesuaikan dengan kebutuhannya. Itu namanya adil. Nah, jadi ini adil versi Ahlus Sunnah.
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara zalim versi Ahlussunnah adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Kata'dzibil muti' wa man la dzambalahu. Contoh zalim itu adalah mengadab orang yang taat. Lah itu baru zalim ya, baru nggak adil. Orang taat malah diadab. Wa man la dzambalahu, orang nggak punya dosa, nggak punya salah apa-apa tiba-tiba disiksa. Nah itu baru zalim. Nah yang seperti ini hadza qad nazaha Allah nafsah anhu fi ghairi maudhi' min kitabih. Allah tidak mungkin disifati dengan seperti ini. Hambanya yang taat, beriman, bertakwa malah diazab ya. Para nabi dan rasul dimasukkan neraka. Enggak mungkin. Enggak mungkin, itu mustahil ya. Dan kalau itu terjadi zalim itu betul. Ini enggak mungkin terjadi karena Allah Maha Adil. Dan ini sudah Allah jelaskan di banyak tempat dalam Al-Qur'an ya. Baik. Kemudian wa huwa subhanahu wa in adalla man syaa wa qadha bil ma'siyati wal ghayb ala man syaa fadzalika mahdhul adli fihi. Masya Allah. Perhatikan ini. Dan Allah Azza wa Jal ya, meskipun menghendaki seseorang itu sesat, seseorang itu kafir, seseorang itu berbuat dosa dan maksiat ya. Naam. Tapi semuanya itu kehendak Allah itu semuanya murni menunjukkan Allah Maha Adil. Jangan coba-coba mengkritisi atau mempersoalkan. Kok bisa dikatakan adil? Karena itu semuanya sudah adil. Penjelasannya gimana? Dijelaskan oleh beliau. Li'annahu wada'al idlala wal khudlana fi mawdhi'ihi allaiki bih. Tadi kan adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, coba kita terapkan di sini. Karena ketika Allah menghendaki si A si B sesat, si A si B menyimpang, si A si B dihinakan oleh Allah, karena memang mereka-mereka itu layak, pantas mendapatkan takdir tersebut. Nah itu baru adil. Baru adil. Wa kaifa min asma'ihil husna al-adl. Ya. Alladhi kullu af'alihi wa ahkamihi sadadun wa sawabun wa haq. Bagaimana bisa dikatakan tidak adil sementara yang namanya adil itu termasuk bagian dari sifat Allah dan termasuk nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adl, yang Maha Adil. Ya, yang mana sifat keadilan yang sempurna itu ada pada semua perbuatan Allah. Ada pada semua ketetapan-ketetapan Allah. Ada semua takdir-takdir Allah. Semuanya benar, semuanya tepat, semuanya hak. Jadi jika ada orang itu dia menyimpang, dia sesat, dia bergelimang dosa dan maksiat ya karena memang menurut Allah dia pantas untuk mendapatkannya. Ketika kita, perhatikan, ketika kita berusaha mempersoalkan, mempermasalahkan, berarti sama saja kita mempersoalkan kehendak Allah. Atau sama saja kita merasa lebih tahu daripada Allah. Loh kok tahu kalau Allah kok tahu kalau dia itu berhak untuk ditakdirkan sesat, menyimpang, bergelimang dosa? Ya memang Allah Maha tahu. Dan sementara kamu pengetahuannya sebatas yang Allah kasih tahu. Berarti yang lainnya kamu nggak tahu. Yang kalau nggak tahu ya diam saja. Jangan berkomentar, jangan mempersoalkan. Kenapa kok begini. Makanya tadi Ibnu Qayyim menyamakan errornya, konsletnya, sesatnya pemahaman kelompok Mu'tazilah Jabriyah dalam bab takdir sama dengan apa? Konsletnya mereka dalam bab asma wa sifat. Sama.
Maksudnya gimana? Banyak kesamaan. Di antaranya dalam masalah sifat-sifat Allah kan kita nggak boleh tanya bagaimana tuh. Allah bersemayam di atas aras. Gimana bersemayamnya? Iya betul ini. Nah, gambarannya gimana? Tolong digambarkan. Ya nggak bisa. Yang tahu hanya Allah. Kita wajib mengimani saja. Sama dengan ini. Allah mengendaki si fulan, si A, si B. Misalnya Allah mengendaki Naam. Misalnya siapa? Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Fir'aun ini merawat Nabi Musa sejak kecil. Sejak kecil ini. Bayi-bayi laki-laki yang lain dibunuh. Nabi Musa malah dirawat. Merawat Nabi Musa. Tapi pada akhirnya dia, Fir'aun itu meninggal dalam keadaan kafir, musyrik. Bahkan mengaku sebagai Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, berarti memang dia berhak untuk ditakdirkan seperti itu. Bagaimana tahu kalau dia berhak? Yuk, hanya Allah yang tahu. Gak boleh kamu tanya bagaimana. Sama dengan tadi, bagaimana bersemayamnya Allah? Gak boleh tanya. Ini juga sama. Bagaimana bisa tahu kalau Fir'aun itu berhak diwafatkan dalam keadaan kafir? Lu gak boleh tanya bagaimana. Itu murni hanya Allah yang tahu. Pengetahuan Allah, ilmunya ada di sisi Allah. Kewajiban kita hanya beriman. Sederhananya seperti itu. Jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah itu jadi simpel, sederhana, ya. Sudah imani apa adanya, nggak usah tanya gimana, karena ini termasuk perkara gaib. Takdir itu perkara gaib. Sebagaimana kata para sahabat, takdir itu sirrun, rahasia, misteri yang hanya Allah sendiri yang tahu. Nah kalau kita menanyakan kenapa, bagaimana, berarti kita sok tahu. Berarti kita, kalau bahasa anak sekarang, kepo ya. Kepo dengan rahasia-rahasia yang hanya Allah sendiri yang tahu. Gak boleh itu. Bisa mengantarkan pada kekufuran, membatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi imani saja apa adanya. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa subhanahu qad awdaha as-sabila. Wa huwa subhanahu qad awdaha as-subula wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba wa azaha al-ilala wa makkana min asbabil hidayati wa ta'ati bil asma'i wal absar wal uqul wa hadha adluhu masyaallah. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, membuat jelas kepada kita jalan-jalan, mana jalan menuju surga, jalan menuju neraka, sudah Allah jelaskan semuanya. Apa kata Allah? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana jalan menuju petunjuk hidayah dan mana jalan menuju kesesatan. Sudah jelas. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu secara rinci agar nampak terang benderang manakah, bagaimana bentuknya, bagaimana karakternya, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat dan menyimpang. Jadi semuanya sudah Allah jelaskan. Ditambah lagi Allah mengutus para rasul. Ditambah lagi Allah menurunkan kitab-kitab suci. Ditambah lagi wa azahal ilala. Allah menyingkirkan segala penghalang-penghalang. Ya. Wa makkana min asbabil hidayah wa ta'ah. Dan Allah mengokohkan ya sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Apa itu sebab-sebab mendapatkan hidayah? Berupa piranti-piranti, ya, media-media. Apa itu media-media? Bil asma, pendengaran.
wal absar penglihatan, wal uqul dan hati, akal untuk berpikir. Jadi kita dikasih telinga untuk mendengar, kasih penglihatan untuk melihat, dikasih hati untuk memahami. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita segala sarana untuk kita bisa memahami jalan kebenaran, kemudian kita menempuhnya dan kita tahu mana jalan yang keliru untuk kemudian kita jauhi. Nah, itu bukti bahwa Allah Maha Adil. Kata Ibnu Qayyim, hada adluhu. Itulah bukti Allah Maha Adil. Jadi kalau kita kemudian kita kenal sunnah, kita kenal pengajian, kita berislam dengan baik, yaitu semuanya bukti Allah Maha Adil. Karena Allah sudah memberikan kepada kita akal sehat untuk berpikir, telinga untuk mendengar bacaan Quran, bacaan hadis, nasihat para guru, para ustadz, ya. Allah memberikan kepada kita hati untuk memahami. Sudah adil itu. Tapi ada lanjutannya. Ini bagus sekali. Antum ingat-ingat penjelasan Ibnu Qayyim ini. Lengkap ini. Kata beliau apa? Wa waffaqa man syaa bimazidi inayatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kemudahan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan tambahan perhatian dari Allah. Wa arada min nafsihi an yu'inahu wa yuwaffiqahu. Allah sendiri yang ingin memberikan taufik kepadanya dan menolongnya. Nah, yang seperti ini kata Ibnu Qayyim, fahadza fadluhu. Ini bukti nyata kalau Allah itu ya Maha Pemberi karunia. Masya Allah. Jadi ada dua ya. Ketika kita melakukan ketaatan, kita puasa ya, seperti hari ini kita puasa, kita sholat, kita membaca Quran, kita sedekah, malamnya kita tarawih, itu berkumpul dua hal pada diri kita. Pertama, keadilan Allah. Yang kedua, karunia dari Allah. Yang pertama keadilan, karena apa? Allah sudah menciptakan kita satu paket dengan semua sarana yang bisa dengannya kita menerima hidayah, menerima Islam, menjadi pribadi yang taat. Ditambahi lagi oleh Allah yang kedua apa? Allah memberi taufik, memberi hidayah. Loh, hidayah apa? Hidayah apa? Ilham, atau yang dikenal dengan hidayah taufik. Karena hidayah kan ada dua. Hidayah irsyad satu, hidayah taufik dua. Nah, hidayah irsyad itu bukti Allah Maha Adil. Hidayah taufik bukti Allah Maha memberi karunia, Maha Pemberi. Tanpa yang kedua, ini pembahasannya agak mendalam ya Ibnu Qayyim. Tanpa yang kedua, meskipun orang sehat, ya matanya sehat, telinganya sehat, katanya jenius, ya katanya kuliah IPK-nya sekian, katanya berpendidikan, katanya akademisi, katanya ilmuwan, tapi tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya tidak menerima Islam, tidak menjadi orang beriman. Apakah berarti Allah tidak adil padanya? Enggak, tetap Allah adil. Karena Allah sudah memberikan sarana dia. Cuman Allah tidak memberikan taufik. Berarti dia mendapat keadilan dari Allah tapi tidak mendapatkan fadl, pemberian. Karena kita bisa taat, kita bisa ibadah, kita bisa beramal soleh, itu murni pemberian dari Allah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Bukhari? Walaula fadlullah
wa rahmatuhu ma shallaina wa ma sumna. Kalau bukan karena karunia dari Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sudah kita nggak sholat, kita nggak puasa. Di luar sana banyak orang-orang yang sehat, sehat jasmani, mata sehat, telinga sehat, nyambut gawe ya iso tenanan, tubuhnya keker, bagas waras, ya, nggak puasa, KTP-nya Islam, nggak puasa. Karena memang itu taufik dari Allah. Allah yang membukakan hati. Gitu. Jadi jangan apa? Jangan menganggap kalau ada orang ya tidak melakukan kewajiban seperti tidak puasa, tidak sholat. Kalau perempuan yang tidak menutup aurat secara sempurna padahal sudah balik, jangan menganggap apa itu bukan takdir Allah. Karena kalau dianggap itu takdir Allah, nanti Allah nggak adil. Meskipun dia terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, itu tidak membatalkan konsep keimanan Allah Maha Adil. Karena Maha Adilnya Allah sudah ada pada apa? Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab suci, Allah menjadikan kita itu sehat, punya pendengaran baik, penglihatan baik, hati yang bisa berpikir. Adapun kita menjadi sosok yang taat, ahli ibadah, gemar amal soleh, itu fadl. Itu fadl. Apa kata Allah? Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ya. Bersyukur antum ya. Dikatakan cerdas ya orang, jenius apa meneh. Ya. Belajar tahsin sempurna seperti ini ya, macane Quran kleru, bahasa Arab apa meneh, maca tabel sorof mumat, ya. Baca nahwu mual, kitab Arab gundul maca malah dan sini munggah, ya. Terus antum dapat hidayah sunnah, wah nikmat banget ya, sudah nikmat sekali itu. Di luar sana ada yang masya Allah hebat, cerdas, jenius, ya, bacaan Qurannya bagus, ya, nahwu sorofnya hebat, bisa baca kitab gundul, tapi tidak mengenal sunnah, bergelimang kebid'ahan dan kesyirikan. Ini fadl, ya. Ini fadl. Sehingga kalau ada orang itu mudeng nahwu sorof, paham usul fikih, paham ini itu, terus kemudian dia mengenal sunnah, ya jangan dia merasa, wah aku mengenal sunnah karena aku nahwu sorofnya hebat, karena aku bahasa Arabnya, karena aku usul fikihnya. Loh, di luar sana ada orang yang nggak paham itu semua, nahwu sorof apa, usul fikih apa. Kenal sunnah dia. Jadi jangan merasa hebat dengan apa yang ada pada diri kita. Itu fadl, karunia, pemberian Allah. Nah, ayo kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa khadala man laisa bi ahlin li taufiqihi wa fadlihi. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesat, menghendaki sebagian orang itu menyimpang, menghendaki mereka rendah dan hina. Kenapa? Karena memang mereka itu adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan fadl, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi konsep adil itu tetap ada. Mau dia taat, mau dia maksiat, tetap ada. Karena adil itu kaitannya bukan dengan taat dan maksiat. Ya. Ketaatan itu kaitannya dengan apa? Fadl, pemberian. Bukan adil, keadilan bukan. Ya. Jadi jangan menganggap kalau orang tidak menjalankan kewajiban, kalau orang
melanggar larangan, berbuat dosa maksiat, berarti jangan diyakini itu kehendak Allah. Karena kalau kehendak Allah terus pada akhirnya Allah siksa, berarti nanti Allah nggak adil loh. Nggak ada kaitannya dengan itu. Adil itu bukan urusan itu. Kalau masalah orang itu taat, menjalankan kewajiban, tidak melanggar larangan, tidak berbuat dosa maksiat, itu fadl, karunia dari Allah. Nah, ini mereka nggak paham kayak gini. Ini pentingnya kita ngaji, biar paham, ya, biar memiliki kerangka berpikir yang sahih, ya. Biar gak error, gak konslet seperti tadi kelompok Jabriyah dan Mu'tazilah. Kemudian wa khalla bainahu wa baina nafsihi, ya, dikosongkan dari taufik dan pemberian Allah. Artinya nggak dapat Allah nggak menghendaki dapat pemberian hidayah, pemberian taufik, nggak dapat. Walam yurid subhanahu min nafsihi an yuwafiqahu faqata'a anhu fadlah walam yakhrimhu adlah. Masya Allah, indah banget ini, indah banget, perlu digarisbawahi ya. Ketika orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, orang terjatuh pada pelanggaran, orang tidak mengindahkan perintah Allah, tidak menjalankan kewajibannya yang Allah wajibkan untuknya, orang ini berarti statusnya tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Allah tidak memberi taufik padanya, Allah memutus pemberiannya, tapi Allah tidak mengharamkan keadilannya. Masya Allah. Artinya maha adilnya Allah tetap ada pada orang itu. Jangan dikira nggak ada. Ini kan errornya Mu'tazilah dan Jabriyah tadi kan, kalau dianggap ada kan jadi nggak adil gitu loh. Sementara di sini dijelaskan qata'a min fadlihi walam yuhrim adlahu. Masya Allah, walam yuhrimhu adlahu. Allah hanya memutus pemberiannya berupa pemberian hidayah dan taufik, tapi Allah tidak memutus keadilannya. Artinya memang dia pantas untuk mendapatkan itu namanya adil. Fir'aun memang pantas ditakdirkan apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Si A, si B, si C, si D, seterusnya memang pantas dia ditakdirkan sesat menyimpang. Jadi jangan kita persoalkan, justru kalau kita melihat seperti itu, kalau memang mereka pantas, kemudian kita harus banyak-banyak berdoa, harus tumbuh rasa takut di dalam hati ini. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau takdirkan kepadaku hal-hal yang memang menurut engkau pantas aku untuk mendapatkannya berupa kesesatan, penyimpangan. Itu yang kita khawatirkan. Jangan malah mempersoalkan yang sudah-sudah. Fir'aun sudah mati, kisahnya sudah berlalu, jangan dipersoalkan. Kenapa kok Allah menghendaki Fir'aun kafir, meninggal dalam keadaan kafir, pada akhirnya Allah sendiri yang mengadabnya. Mau mbok takokke. Urus dirimu sendiri. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu itu senasib dengan Fir'aun. Maka kamu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, diselamatkan dari takdir yang kamu tidak inginkan. Gitu loh. Baik. Wa hadza naw'an. Dan ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yakunu jazaan minhu lil abdi ala i'radihi anhu. Ada dua macam. Apa yang dua macam ini? Ya, orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, itu ada dua macam pandangan yang harus diarahkan padanya. Yang pertama, dosanya, kemaksiatannya, penyimpangannya
itu disebabkan karena memang dia berpaling dari Allah. Kenapa Allah menghendaki si fulan meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan bergelimang dosa maksiat? Ya. Padahal lingkungannya lingkungan Islami. Padahal dia hidup di tengah-tengah kampung yang katanya kampung santri. Kok bisa-bisanya dia bergelimang dosa maksiat sampai meninggalnya? Ya itu balasan dari Allah. Dia memang pantas. Kenapa kok pantas? Karena memang dia berpaling, maka balasannya kayak gitu. Nanti akan ada penjelasan bagus di pasal pasal ke-15. Pasal ke-15. Nanti akan disinggung tentang hadis yang mungkin antum sudah tahu ya. Karena ada di Arba'in Nawawi hadis keempat dari Ibnu Mas'ud. Ada orang yang selama hidupnya melakukan amal soleh. Namun ketika jarak antara hidup dan matinya itu tinggal sehasta, dia melakukan amalan dosa sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada orang yang kesehariannya berbuat dengan amalan-amalan penduduk neraka, dosa dan maksiat. Namun ketika jarak antara hidupnya dengan kematiannya tinggal satu hasta, dia melakukan amalan penduduk surga, dia bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, meninggal, akhirnya dia menjadi penduduk surga. Nanti akan ada penjelasannya di pasal ke-15. Tapi untuk memahami pasal ke-15, ini pasal 13 ini pahami dulu ya. Biar nanti bisa terbantu mendapat gambaran penjelasan di pasal ke-15. Nah, makanya Ustadz Firanda Hafizahullah pernah cerita ya. Dia pernah, saya lupa, pokoknya beliau pernah diminta ngisi pengajian yaitu di negara kafir. Teman-teman yang sudah ngaji sunnah di sana. Nah, biasa lah ya, biasanya setelah di luar urusan dakwah biasanya diajak jalan-jalan gitu. Seperti Syekh Ibrahim Ruhaili kalau ke Indonesia, ya selain ngisi daurah dan tabligh akbar ya beliau diajak jalan-jalan ke Tawangmangu, ke Lombok itu kan. Lihat Gunung Rinjani gitu kan, biasa di luar urusan dakwah. Firanda diajak jalan-jalan, diajak naik apa itu? Roller coaster apa istilahnya? Katanya beliau deg-degan, untuk lagi waktunya saya mati gimana ya, takdirnya saya meninggalnya kayak gini. Kayak rapi ya, gitu kan. Biasanya isi pengajian meninggalnya roller coaster kan ceritanya rapi kan itu. Kok iso gitu kan. Khawatir juga, takut juga itu kan. Jadi kita nggak tahu jalan meninggal kita itu kan. Maka jangan terpikir apa, alah apa lah dosa, pisan-pisan dilalai ya itu pas takdirnya mati. Kan jadi gak bagus, jadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai berpikir sekali-sekali lah. Mosok ya, poso terus sekali-kali lah ngerasa kira poso. Tuh. Dilalai qadarullah wa masyafa'al, pas raposo ya pasti Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa. Jadinya su'ul khotimah. Gitu. Maka ya jangan apa? Jangan mempersoalkan Allah menakdirkan dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Oh itu salahnya sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu menyalahkan kecuali salahkan dirimu sendiri. Ya. Jangan cari kambing hitam. Tayyib. Maka kenapa orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah menakdirkannya? Karena memang dia pantas. Kenapa? Ya karena itu adalah balasan akan
i'rabnya dia selama ini, i'rab itu berpaling dari Allah. Wa ithari adui fitoah. Dan dia lebih memilih untuk menuruti, mentaati, mengikuti musuh Allah. Kepada Allah nggak taat, tapi pada musuh Allah, pada syaitan malah taat. Perintah Allah nggak dikerjakan, bisikan syaitan malah dituruti. Ya udah, pilihan sendiri. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas jalan yang benar, jalan yang keliru. Lu pilihane dhewe milih ngono. Kok terus arep nyalahke Gusti Allah ya? Kenapa Allah menakdirkan lu? Pilihane dhewe kok mempersoalkan takdir Allah. Allah menakdirkan seperti itu karena memang dia pantas. Dia pantas karena dia melakukan itu. Wal muwafaqat alaih, dan meniru-niru, senantiasa berusaha untuk mencocoki musuh Allah. Watanasi dzikrih wa syukrih, dan selalu lalai, lupa, bahkan sengaja lupa, melupakan Allah, melupakan zikir, mengingat Allah, melupakan syukur pada Allah. Jika memang demikian, fahuwa ahlun an yakhdulahu wa yatakhalla anhu, maka memang dia pantas untuk dihinakan oleh Allah, ya, untuk dicampakkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa tsani alla yasha'a dzalika ibtida'an. Penting ya. Allah itu ketika menghendaki seorang itu terjatuh pada dosa dan maksiat, itu nggak langsung sejak awal, nggak pernah ada. Pasti akan ada pendahuluan, itu mesti. Fir'aun nggak mungkin Pak duduk langsung saya adalah Tuhan, nggak mungkin. Itu pasti ada proses panjang. Ya. Itu karena penyimpangannya sudah menumpuk sampai akhirnya puncaknya dia mengaku Tuhan. Orang, contoh ya, berbuat zina, na'udzubillah min dzalik. Itu nggak mungkin langsung Allah sejak awal menghendaki menakdirkan dia zina. Enggak. Pasti karena dia sendiri yang Allah takdirkan terjatuh zina, itu sebelumnya telah melakukan muqaddimah, pendahuluan. Tidak menundukkan pandangan, melihat aurat, ya, buka-buka video yang haram, melihat foto-foto yang dilarang, akhirnya pingin, ya. Terus dia lihat tabungannya kayak cukup ya, gue pesan online ya, pesan na'udzubillah min dzalik, perempuan panggilan online. Jadi semuanya itu ada pendahuluannya. Nggak mungkin Allah langsung menakdirkan zina, nggak ada ceritanya. Nggak ada Fir'aun lahir cepat, bayi langsung ngaku Tuhan, bayi ngaku Tuhan. Jadi ada sejarah panjang yang pada akhirnya Allah menakdirkan dia seperti itu. Sehingga jangan pertanyakan takdir Allah, dan jangan kemudian mempersoalkannya dengan kemahaadilan Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, lima ya'lamu minhu annahu la ya'rifu qadra nikmatil hidayah wala yashkuruhu alaihi wala yuthni alaihi biha wala yuhibbuhu fala yasha'uha lahu li'adami salahiyati mahallih. Masya Allah. Namun karena seseorang itu dia tidak mengetahui betapa besarnya nikmat hidayah, dan dia tidak merasa perlu mensyukuri nikmat hidayah, dan dia tidak perlu memuji Allah atas nikmat hidayah, ya, maka akhirnya Allah tidak menghendaki hidayah itu ada padanya, karena dia memang tidak berhak untuk mendapat hidayah. Masya Allah, begitu ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal
Ayat ke-23, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah sebagian mereka kami jadikan ujian bagi sebagian yang lain, agar supaya mereka pada akhirnya berkata tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat, apakah mereka lebih pantas mendapatkan nikmat daripada kami? Apa kata Allah? Alaysallahu bi'alam bisyakirin. Allah lebih tahu siapa yang bersyukur. Ini tahu ya. Ayat ini sebab turunnya apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, yang terpandang kaya, berpendidikannya, tokoh-tokoh masyarakat tapi kafir. Mereka melihat Rasulullah SAW pengikutnya orang-orang miskin, ya, orang-orang yang nggak begitu ternama, bukan pejabat, wong-wong biasa, ya. Masa mereka yang nggak berpendidikan, yang ekonominya rendah, kok dapat hidayah? Sementara kita yang kaya raya, yang berpendidikan, tokoh masyarakat, masa kita nggak dapat hidayah? Nggak mungkin, berarti yang salah itu mereka. Kita orang cerdas kok. Maka apa kata Allah? Alaysallahu bi'alam bisyakirin. Kalian itu nggak dapat hidayah karena Allah lebih tahu siapa yang bersyukur. Kalian nggak bersyukur. Seharusnya kalian itu bersyukur dengan kecerdasan kalian, kekayaan kalian, kesuksesan duniawi kalian. Itu kemudian kalian syukuri dengan apa? Beriman kepada Rasul SAW, masuk Islam. Jadi kalian tidak dapat hidayah itu bukan salahnya Allah, salahnya kalian sendiri. Kenapa kecerdasan kalian, kehebatan kalian, kepintaran kalian itu tidak menjadi sebab kalian menerima kebenaran? Gitu loh. Masya Allah. Jadi di sini Allah menjelaskan itu. Kalian itu sesat, menyimpang, kafir, bukan Allah menghendaki sejak awal langsung kafir gitu, enggak. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya mereka kafir, tidak dapat hidayah? Karena kalian tidak bersyukur. Nah itu. Sehingga kalian berhak untuk tidak mendapatkan hidayah. Gitu loh. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal. Tadi Al-An'am ya. Sekarang Al-Anfal ayat 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Lihat. Sekiranya Allah tahu bahwa mereka itu, ya, pantas mendapatkan kebaikan, pasti Allah akan menjadikan mereka mau mendengarkan kebaikan. Kenapa kok ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kok kaumnya malah menutup telinganya? Bukan hanya dengan satu jari ya, tapi semua jarinya dilebok ke telinga, biar gak ada celah, gak mau dengarkan. Ya pantas mereka kafir, kayak gitu loh. Ada sebab, ada akibat gitu loh. Jangan salahkan takdir Allah menjadikan mereka kafir lah. Mereka aja kelakuannya kayak gitu. Ya pantas ditakdirkan. Seandainya mereka itu pantas mendapatkan hidayah, tentu Allah akan membuat mereka mau mendengar, gak menutup telinga. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa idza qada ala hadhihi nufus bidhalali wal ma'siyah kana dzalika mahdhal adli. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu sesat dan bermaksiat, maka itu murni keadilan dari Allah. Allah hanya tidak memberi fadl saja, tapi adilnya ada, tetap ada. Kama idza qada 'alal hayyati bi an tuqtal wa 'alal alq wa 'alal aqrab wa 'alal kalb al aqur. Sebagaimana Allah menetapkan secara syariat, memerintahkan secara syariat untuk membunuh ular, membunuh kalajengking, membunuh anjing buas. Kan ada dalilnya ya, disuruh membunuh ular. Itu ada catatan kaki, ada hadis riwayat Bukhari itu ya, dari Ibnu Mas'ud. Ya.
Ketika Nabi SAW di gua di Mina, lalu ada ular, Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Uqtuluha, memerintahkan para sahabat, bunuh itu ular. Kalajengking juga begitu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan khamsun minad dawab la kharaja ala man qatalahunna. Ada 5 binatang tidak mengapa dibunuh, tidak dosa membunuhnya. Di antaranya apa? Akrab, kalajengking. Jadi membunuh ular, membunuh kalajengking ya bunuh-bunuh aja. Karena diperintahkan, nggak usah tak materi ini ternyata kepala rumah tangga gimana anaknya. Misalnya yatim kok, harus dipikir, diperintah syariat kok. Kecuali yang diperintahkan ya pikirannya. Ini diperintahkan membunuh, udah tak dipikir kok yatim ini. Saya boleh mangan sopo, udah tak mikir. Tonggomu ora kok mikir kewan ini. Anjing buas itu ada penjelasan dari Imam Malik, dibawakan di sini oleh Syekh Ali Hasan. Imam Malik dalam kitab Muwatta menjelaskan al-kalbul aqur, ya, anjing galak itu adalah kullu ma'aqaron nas, setiap anjing yang dia secara ganas, secara random menggigit manusia. Masalah apa-apa gue melaku gede di cokot iki ya. Wa ada alaihim mengganggu manusia, wa akhafahum menakut-nakuti manusia. Dan meskipun yang disebutkan anjing galak, tapi ini tidak khusus anjing galak saja kata Imam Malik. Masuk juga yang mirip dengannya, memiliki sifat-sifat tadi. Aqara 'alan nas atau aqaron nas, ada alaihim wa akhafahum. Seperti apa? Kal asadi, mislul asadi, seperti singa, wan namir dan macan, harimau, ya, wal fahd dan kumbang, wal dhi'ib dan serigala, ya, itu masuk juga. Kalau nggak ganggu jangan dibunuh, ganggu bunuh, ada perintahnya. Baik. Karena dzalika adlan fihi, dan itu termasuk bentuk keadilan. Paham nggak ini? Jangan sampai, maksudnya gini, jangan sampai ada yang mempersoalkan, mempertanyakan, loh, kalau memang ular, kalajengking diperintahkan syariat Allah, secara syariat memerintahkan untuk apa? Membunuh. Nah, terus ngapain Allah menciptakan ular, menciptakan kalajengking kalau pada akhirnya diperintahkan untuk dibunuh lagi ya? Pertanyaan aneh-aneh jenenge. Ya. Masalah Allah menciptakan itu sesuatu tersendiri, masalah Allah memerintahkan untuk membunuh itu sesuatu tersendiri. Allah menciptakannya ini takdir, Allah memerintahkan untuk membunuhnya ini syariat. Jangan dibenturkan takdir dengan syariat ini. Wa in kana makhluqan ala hadhihi sifah, meskipun dia ciptaan Allah juga, ya enggak? Allah menciptakannya. Lah, ngapain Allah menciptakan kalau kemudian diperintahkan untuk dibunuh? Kan itu kan? Waqad istawfainal kalama fi hadza fi kitabinal kabir fil qada wal qadar. Dan sungguh kami telah menjelaskannya lebih lengkap lagi dari di kitab Fawaidul Fawaid ini, yaitu di kitab kami yang besar, berjilid-jilid, mengupas tuntas masalah qada qadar. Seolah-olah kitab beliau ini menjadi ensiklopedi pembahasan qada qadar. Masya Allah. Kitabnya yang berjudul Syifa'ul Alil. Kitabnya bagus sekali ya. Kitab bahas takdir, judulnya Syifa'ul Alil. Syifa itu obat, alil itu orang yang sakit. Artinya apa? Orang yang mempermasalahkan takdir berarti orang loro, ya. Orang sakit. Kalau bahasanya saya Ibrahim Ruhaili, bawa saja ke rumah sakit. Pak, saya tanya Pak,
Kenapa Fir'aun kok masuk neraka? Padahal kan yang menakdirkan dia kafir kan Allah sendiri. Sik mas, tak terkira rumah sakit gitu lah. Wong loro kowe iki ya. Jadi syifaul alil. Masya Allah. Ya. Kita baca ini saja tadi mungkin ada sebagian atau nggak paham. Karena apa? Dah ini mau syifaul alil, saya ora paham meneh itu kan. Nah, memang ada sebagian kitab itu cocok untuk kita, sebagian kitab nggak cocok untuk kita. Sok-sokan maca ya, malah mumet dhewe kok ya. Wal maksud intinya, intinya. Sekarang kita kembali ke tema inti. Anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang kita bahas yang di situ ada penggalan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa madzin fiyya hukmu, ya Allah, hukum ketetapanmu, takdirmu itu pasti berjalan, pasti berlaku, ya. Adlun fiyya qada'uk, dan takdirmu pastilah adil. Ini ucapan Nabi ini raddun, terdapat bantahan ala ta'ifatain, terhadap dua kelompok sesat sekaligus. Dua kelompok sekaligus ini tertampar dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok pertama Qadariyah. Kelompok Qadariyah alladzina yunkiruna umuma aqdiyatillah fi abdih, yang mana mereka mengingkari takdir secara umum. Wa yukhrijuna af'alal ibad an kauniha biqada'i wa qadari, dan mereka mengatakan perbuatan hamba itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Perbuatan mereka murni dari mereka, bukan dari kehendak Allah. Wa yardunal qada'ilal amri wan nahyi, ya, dan mereka selalu membenturkan takdir dengan apa? Perintah dan larangan. Paham? Ya sama dengan tadi. Kenapa Allah melarang kufur, melarang syirik, melarang dosa, melarang maksiat, kalau toh pada akhirnya Allah menakdirkan si fulan terjatuh pada kekafiran, kesyirikan? Nah, ini kalau ada yang pola berpikirnya seperti ini, berarti dia sudah apa? Terpapar virus Qadariyah. Meskipun dia menyangkal, ora mas, aku ora Qadariyah, aku ora pernah daftar, aku ora pernah ngisi formulir anggota Qadariyah. Loh, Qadariyah ini pemahaman ya, bukan organisasi. Gitu loh. Pokoknya kalau ada orang kayak gini berarti sama seperti tadi. Ngapain Allah menciptakan ular? Ngapain Allah menciptakan kalajengking kalau pada akhirnya Allah memerintahkan untuk membunuhnya? Berarti terpapar virus Qadariyah. Itu bantahan kelompok pertama, Qadariyah. Kedua, kelompok kedua, wa alal Jabriyah. Jabriyah ini apa sih pemikirannya? Kesesatannya apa? Alladzina yaqulun, yaitu mereka-mereka yang mengatakan, yang beranggapan, yang berkeyakinan, kullu makdurin adlun, semua yang ditakdirkan oleh Allah itu harus yang baik-baik, itu baru adil namanya. Falayab qauli adlun fiyya qada'u faidah. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita nuruti mereka, terus apa gunanya Nabi mengatakan adlun fiyya qada'u? Artinya apa adlun fiyya qada'u? Semua takdirmu itu adil. Takdir seseorang berbuat taat ya adil, takdir seseorang berbuat maksiat juga adil. Jadi sama saja kamu lebih memahami konsep adil dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu seolah-olah. Fa'inal adla indahum kullu ma yumkinu fi'luhu wa dzulmu huwal muhalu bidzatih. Yang namanya adil itu sesuatu yang memungkinkan dan masuk di nalar untuk dilakukan oleh Allah. Sementara zalim itu sesuatu yang mustahil. Ya. Maka anahu qol, maka dia seolah-olah mengatakan madzin wa nafidun fi qadha fi qadha. Ya. Seolah-olah dia mengatakan ya bahwa takdir Allah itu pasti berlaku. Nah, kalau begitu, hadza huwal awal bi'aini, dia sama dengan pertama. Ya kalau sama dengan pertama, ngapain juga Nabi mengatakan adlun fiyya qada'u? Artinya apa? Adlun fiyya qada'u ini berarti cakupannya lebih umum, enggak cuma ketaatan saja, termasuk juga maksiat, ngono lho maksudnya. Hadza wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Ahad depan, ahad pertama ya. Insya Allah kita akan
sambung pasal 14 ya, berkaitan dengan tawasul ya, berdoa dengan tawasul nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Demikian wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.